tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. TNI yang baru itu menjamin keamanan warga masyarakat. Ya, jadi tidak usah kita takut dengan cara yang dilakukan oleh kelompok sipil tertentu yang menginginkan apapun. Apakah bahwa mereka atau apapun tidak boleh. Kita ini sudah final, LKRI sudah final. Di sini sebagai danjen, saya tingkatkan prajurit saya, profesionalismenya dia. Saya punya visi bagaimana menjadikan prajurit Kopassus yang profesional. Dia kuat, dia tangguh, dan dia adaptif terhadap perkembangan globalisasi ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus siap. Yang kedua, membangun bangsa ini juga harus kita mampu membangun infrastruktur. Tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa saat ini ancaman terorisme ini ya, tidak hanya bom bunuh diri, tidak hanya pembajakan, tidak hanya penyanderaan, tapi sudah berupa serangan masif. Ya, contoh model yang terdekat adalah pengungsi Papua Barat mengaku diteror Kopassus. Ayahnya ternyata yang menyuplai senjata. Sebuah kisah berbeda dibagikan oleh wanita bernama Izzy Brown asal Australia. Ia harus menghadapi fakta memulingkan saat ternyata ada jalinan ironis antara ayah yang bekerja di perusahaan senjata terkaya di dunia dan suaminya yang berasal dari Papua Barat. Membagikan kisahnya melalui kanal berita The Guardian, Izzy mengungkapkan bahwa ayahnya bekerja untuk Thales, salah satu perusahaan senjata terkaya di dunia. Thales adalah perusahaan multinasional Prancis yang beroperasi di lebih dari 50 negara di dunia termasuk Australia. Izzy menceritakan sebelum memimpin keamanan untuk Thales, ayahnya bekerja untuk ASIO, organisasi intelijen keamanan Australia. Selama ayahnya bekerja di perusahaan senjata tersebut, Thales tidak pernah mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang dikerjakan ayahnya. Sampai pada suatu hari, Izzy mengetahui bahwa perusahaan itu menjual kendaraan bersenjata termasuk kepada pasukan khusus Indonesia Kopassus. Hal yang ia ketahui adalah bahwa Kopassus yang sama adalah dituduh meneror, menyiksa dan membunuh rakyat Papua Barat. Sementara suaminya merupakan seorang pengungsi Papua Barat, bahkan anak-anak mereka tinggal di sana. Separuh dari keluarga anak-anak kami tinggal di Papua Barat, ketakutan dengan tentara Indonesia, siap lari ketika pasukan Kopassus masuk ke desa mereka. Tiba-tiba saya menyadari dengan menyakitkan bahwa ayah saya dibayar oleh perusahaan yang menjual senjata yang mungkin digunakan untuk melawan keluarga cucu-cucunya sendiri, ungkapnya. Sebelumnya Izzy menyadari bahwa mungkin perjalanan hidup sang ayah dan suaminya pun jalinan pada suatu titik. Namun ia mengaku tak pernah membayangkan bahwa jalinannya akan semengerikan ini. Saya selalu curiga bahwa perjalanan ayah saya dan perjalanan pasangan saya mungkin berhubungan. Tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa mengerikannya cerita mereka, katanya. Suami Izzy, Robert Wenjay, mendarat di Cape York, Australia pada tanggal 17 Januari 2006 di sebuah kano cadik bersama 42 pengungsi lainnya dari Papua Barat. Sesampainya di Australia, mereka semua ditahan di Pulau Christmas sebelum diberikan suaka. Indonesia tersinggung dengan penerimaan Australia terhadap mereka dan menargetkan keluarga mereka, tulis Izzy. Ibu Robert ditangkap sebagai pembalasan. Teman dan anggota keluarga orang Papua di pengasingan ini telah ditangkap, disiksa dan dibunuh, katanya. Izzy menggambarkan bagaimana kondisi para pengungsi Papua Barat yang berada dalam beban trauma. Seperti kebanyakan pengungsi dari zona perang, 43 orang Papua Barat membawa beban trauma yang mencakup rasa bersalah yang selamat. Mengapa saya aman ketika orang lain sekarat, ungkap Izzy. Menurut Izzy, dukungan militer Australia dan ekspor pertahanan ke Indonesia secara langsung berkontribusi pada penderitaan masyarakat di Papua Barat dan menyebabkan penderitaan besar bagi orang Papua Barat. Setiap orang Papua Barat Australia yang saya temui terluka oleh konflik intensitas rendah yang berkecamuk atas akses ke sumber daya alam Papua sejak 1962, ujarnya. Sementara itu, perusahaan senjata Thales punya tingkat ekspor dan jangkauan global yang tinggi.
Thales beroperasi di 56 negara dengan pendapatan pertahanan sebesar 9,25 miliar US dollar pada 2019. Barang ekspor besar Thales Australia adalah kendaraan bersenjata Bushmaster, termasuk senjata dan persenjataannya. Pada 2013, Thales menjual 3 kendaraan Bushmaster ke Kopassus dalam kesepakatan senilai 2,7 juta dolar. Pada 2013, Thales menjual 3 kendaraan Bushmaster ke Kopassus dalam kesepakatan senilai 2,7 juta US dollar yang ditengahi oleh kantor penjualan militer Australia. Pada Oktober 2016, pejabat industri pertahanan Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian untuk memproduksi Samca, kendaraan bersenjata yang didasarkan pada Bushmaster. Izzy sendiri aktif dalam membela perjuangan rakyat Papua Barat. Dia mengungkapkan selama di Papua Barat pada 2013, dia bertemu dengan puluhan aktivis, mahasiswa, dan tahanan politik. Seruan mereka untuk perdamaian, keadilan, dan kebebasan dari pemerintah Indonesia dengan suara bulat, katanya. Dia mengungkapkan keprihatinan terhadap apa yang telah dihadapi rakyat Papua, terutama para wanita di sana. Izzy ikut merasakan penderitaan para wanita Papua karena anak-anaknya sendiri berdarah Papua. Sekarang 3 anak saya sendiri memiliki warisan Papua Barat dan kakek mereka bekerja di perusahaan yang menjual senjata ke tentara yang menyebabkan begitu banyak kesedihan ibu, katanya. Jika benar bahwa perubahan dimulai di rumah, saya berharap ayah saya akan siap. Ia membayangkan bahwa bagaimanapun suatu hari anak-anaknya akan memahami betapa berpengaruhnya perusahaan tempat kakeknya bekerja dalam kekerasan di tanah ayah mereka. Akankah dia siap? Saya bertanya-tanya untuk hari yang mereka pahami dan pertanyaan yang akan mereka ajukan, katanya.